Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran rumah dan tempat usaha di Sragen, penghuni rumah terluka. Seorang pencari ikan ditemukan tewas tenggelam di area tambak di Desa Gemulak, Kabupaten Demak. Korban tewas kebakaran sumur minyak ilegal di Blora bertambah. Sebuah rumah dan tempat usaha milik warga di Kelurahan Sine Sragen ludes terbakar. Akibat kebakaran tersebut, pemilik rumah mengalami luka bakar ringan. Kebakaran rumah toko ini terjadi Sabtu malam pekan lalu di Kampung Turirejo, Kelurahan Sine, Kabupaten Sragen. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan kencangnya tiupan angin membuat api cepat merambat ke bagian lantai 2 bangunan. Satu mobil yang berada di dalam juga ikut ludes terbakar. Selain menghanguskan barang-barang di tempat usaha dan rumah, pemilik juga mengalami luka bakar ringan dan dilarikan ke puskesmas. Luka dialami pemilik ketika akan menyelamatkan barang-barang dari dalam rumah. Ya, yang punya rumah itu menjuali bensin, tapi kejadian apinya dari mana atau mungkin meledak atau bagaimana kita kurang tahu, karena kita tanya sama yang punya rumah itu sudah gagap nggak bisa jawab. Lantaran kenapa Pak? Karena apa Pak? Ya karena paniknya itu tadi, karena panik, shock, nggak bisa jawab, akhirnya ya itu terus kita putusin untuk kita terus ke bel sama damkar, akhirnya damkar datang baru bisa terpadam. Sekitar 1 jam, api berhasil dipadamkan pihak damkar dan dibantu dengan masyarakat. Yaitu kendaraan 2, mobil 1, dan selisih rumahnya ludes terbakar. Kita estimasi kita kerjakan kegiatan pada kejadian kebakaran ini kira-kira 1,5 jam. Kita turunkan dari damkar Sragen ada 3 unit. Belum diketahui penyebab asal api yang membakar rumah dan juga toko ini, dan kini polisi masih melakukan penyelidikan. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Belasan rumah dan taman kanak-kanak di Kabupaten Magelang rusak diterjang angin kencang dan hujan deras. Akibat peristiwa itu, murid TK tak bisa belajar di kelas karena atapnya bocor. Angin kencang dan hujan deras memporak-porandakan belasan rumah di Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Awalnya terjadi hujan deras pada Jumat siang, namun angin tiba-tiba bertiup kencang hingga menghempaskan atap rumah warga dan teras dari taman kanak-kanak. Ada angin besar ya itu yuk, pada nangkap itu barengan sama hujan. Sempat panik juga ya Bu? Oh iya, dalam itu kayak kolah gitu, airnya masuk semua. Kerugiannya ada berapa Bu jenengan Bu? Enggak tahu ya Mas kalau kerugiannya. Apa ya, enggak tahu. Terus harapan Ibu terhadap pemerintah apa Bu dengan kejadian ini? Ya kalau umpama ada bantuan ya terima kasih sekali sudah bisa membantu. Tim gabungan dan relawan bergotong royong memperbaiki rumah warga yang rusak. Total ada 12 rumah warga rusak sedang hingga ringan. Bagian terutama atap yang paling samping sama yang bubung kebanyakan cuma genteng bubungnya. Kalau yang samping itu memang gentengnya banyak yang kabur. Nah ini yang paling parah. Tapi ini punya Pak Sikit sama Pak Damholik yang kebetulan atapnya juga dari seng, dari des, macam-macam. Nanti kita sudah bersikap untuk membantu adanya bencana tersebut. Meski tak ada korban jiwa, murid TK tak dapat belajar karena kelasnya bocor. Perbaikan genteng dan atap belasan rumah masih berlangsung. Warga berharap bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang.
Seorang pencari ikan ditemukan tewas tenggelam di area tambak Desa Gemula, Kabupaten Demak. Diduga korban tewas akibat terjatuh ke dalam area tambak dan tenggelam saat debit airnya naik. Setelah melakukan pencarian, pria yang diketahui bernama Hambali ditemukan tewas mengambang dan tersangkut jaring penyekat tambak di Desa Gemula, Kabupaten Demak. Korban ditemukan sekitar 2 km dari titik awal korban mencari ikan. Dari hasil penyelidikan sementara polisi di lokasi kejadian, korban diduga terpeleset dan jatuh ke area tambak yang debit airnya naik akibat puncak siklus rob sehingga hanyut ke tengah tambak. Di lokasi awal, polisi juga menemukan peralatan memancing milik korban. Oleh warganya melihat pada saat mau ke warung, jadi dilihat di lokasi pemancingan tersebut tidak ada, kemudian disampaikan ke Pak RT, lalu dicari di rumahnya, kemudian di sekitar tidak ada. Kita mendatangi TKP, kemudian bersama-sama dengan warga, kemudian kita juga menghubungi dari rekan-rekan BPBD, kita bersinergi untuk mencari korban. Jadi sekitar jam 2 tadi ditemukan korban sudah meninggal. Usai dievakuasi, jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka. Dari hasil visum luar dokter Puskesmas Sayung, korban diduga meninggal dunia karena tenggelam dan tidak ditemukan tanda bekas penganiayaan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Sebuah bus terguling di lereng Gunung Merapi di Desa Seruni, Kecamatan Musuh, Kabupaten Boyolali. Bus terguling masuk ke ladang karena tiba-tiba mundur saat berhenti meski tuas rem tangan sudah ditarik. Akibat kecelakaan itu 5 penumpang luka-luka. Bus bernomor polisi K7871DP usai mengantar warga berziarah terguling di Desa Seruni, Kecamatan Musuh, Kabupaten Boyolali. Kecelakaan bermula saat bus melintas di Jalan Kampung Dukuh, Tegalsari, Etan. Bus berhenti karena ada tumpukan batu yang sebagian menghalangi jalan. Sopir dan sejumlah penumpang turun untuk menyingkirkan batu. Meski sudah menarik tuas rem tangan, namun saat bersamaan bus tiba-tiba mundur secara tidak terkendali. Kemudian terguling di ladang pertanian sedalam 2 meter. Ini tepatnya di lokasi TKP. Ini ada tumpukan material yang tidak bisa dilalui sehingga sopir berusaha untuk menepikan sebagian material tersebut. Namun sebenarnya bis sudah dihandrem, tetapi ternyata tetap masih melurut atau berjalan mundur, sehingga sopir bergegas untuk menutupi kendaraan yang berjalan mundur, namun tidak berhasil dan kendaraan masuk ke parit yang dalamnya sekitar 2 meter lah. Akibat kejadian ini, 5 orang penumpang dilarikan ke Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. 4 orang sudah diperbolehkan pulang karena luka ringan, sementara 1 orang lainnya masih dirawat untuk pemulihan. Sementara diperlukan alat berat besar untuk mengevakuasi bus yang terguling di ladang ini. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Akibat jalan ambles panjang 6 meter, lalu lintas di jalur Pantura Brebes macet panjang. Perbaikan jalan yang ambles membuat ruas jalan menyempit. Jalan Pantura di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat ini terpantau macet pada Jumat siang. Pengendara yang melintas di area Pejagan hingga Losari harus bersabar karena adanya penyempitan jalan tepat di depan Mapolsek Losari. Penyempitan dilakukan karena jalan ini ambles panjang 6 meter dan sedalam 30 cm. Diduga material aspal tak kuat menahan beban muatan kendaraan yang melintas. Perbaikan jalan ambles dilakukan dengan cara dicor beton. Untuk kedalaman berapa senti, Mas? 30. 30 senti ya? Kalau untuk panjangnya berapa ini? 5 meter. Ini kemungkinan disebabkan oleh apa, Mas? Mungkin ini beban kemacetan lah mungkin. Kemacetan mungkin kurang. Oh, kemacetan. Mas, terus ini yang dilakukan apa perbaikannya? Ya mungkin mau dicor lagi. Ini mau dicor lagi? Buat ini apa? Oblitan. Oh, buat tambahannya. Lagi. Dengan Penyempitan jalan yang memicu kemacetan membuat petugas harus turun tangan untuk mengurai kemacetan. Sugiartono melaporkan dari Brebes.